Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya di sana? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi bersama saya dengan pelajaran PS Al-Fatah dan Tilawah. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi tentang penguasa besar dan ilmuwan Islam masa Daulah Ayyubiyah. Tapi sebelum kita masuk ke materi, bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke materi pada pagi hari ini, yaitu tentang sumbangsih besar ilmuwan Muslim Daulah Ayyubiyah. Yang pertama yaitu Asy-Syuhrawardi Al-Maqdul, itu ilmuwan teosofis. Ibnu Al-Adin, sejarawan masyhur. Al-Busiri, sastrawan penulis qasidah Burda. Abdul Latif Al-Baghdadi, ahli ilmu manting atau logika. Dan Abu Abdullah Al-Qudai, ahli ilmu fikih. Dan yang terakhir para ilmuwan muslim lainnya. Inilah kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama yaitu Asy-Syuhrawardi Al-Maqdul, yaitu ilmuwan teosofis. Nama lengkap Abu Al-Futuh Yahya bin Habsah bin Amirah Syihab al-Din Asy-Syuhrawardi Al-Qurdi, lahir pada tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi di Syuhrawardi, sebuah kampung di kawasan Jibal, Iran Barat, laut dekat Zanjan. Ia memiliki banyak gelar, diantaranya Syekh Al-Ishraq, Master, dan Al-Hakim, As-Syahid, dan Al-Maqtul. Nah, menuntut ilmu marga di kawasan Azerbaijan. Di sini Syuhrawardi belajar filsafat, hukum, dan teologi kepada Majd al-Din al-Jili. Juga memperdalam filsafat al-Din al-Mardini. Selanjutnya ke Isfahan, Iran Tengah, dan belajar logika kepada Zahir al-Din al-Qori. Juga mempelajari logika dari buku Al-Basair Al-Nasiriyah karya Umar Ibnu Salam Al-Sawi. Dari Isfahan dilanjutkan ke Anatolia Tenggara dan diterima dengan baik oleh Pangeran Bani Saljuk. Setelah itu, pengembaraan Syuhrawardi berlanjut ke Persia, pusat lahirnya tokoh-tokoh sufi. Di sini Syuhrawardi tertarik seorang sufi sekaligus filosofis. Nah, inilah ajaran tarekat Syuhrawardi, yaitu ma'rifah, yaitu mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah, bahwa Allah sajalah wujud hakiki dan pelaku mutlak. Dan selanjutnya fakr, yaitu tidak memiliki harta. Seorang penempuh jalan hakikat tidak akan sampai ke tujuan kecuali
jika sudah melewati tahap kesyuhudan. Dan selanjutnya tawakul, yaitu mempercayakan segala urusan kepada pelaku mutlak, yaitu pelaku mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbah artinya cinta kepada Allah. Dan yang terakhir qanaah dan baqo. Kana artinya akhir dari perjalanan menuju Allah, sementara baqo artinya awal dari perjalanan dalam Allah. Nah, itu beberapa ajaran tarekat dari Suhrawardi. Nah, selanjutnya yaitu pemikiran teosofisnya. Pemikiran teosofis Suhrawardi disebut konsep cahaya atau iluminasi isyraqiyah yang lahir sebagai perpaduan antara rasio dan intuisi. Istilah isyraqi sendiri sebagai simbol geografis mengandung makna timur sebagai dunia cahaya. Nah, proses iluminasi cahaya-cahaya Suhrawardi dapat diilustrasikan sebagai berikut, yaitu dimulai dari Nur al-Nawar yang merupakan sumber dari segala cahaya yang ada. Ia maha sempurna, mandiri, esa, sehingga tidak ada satupun yang menyerupainya. Ia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur al-Nawar ini hanya memancarkan sebuah cahaya yang disebut Nur al-Qurub. Selain Nur al-Aqrab tidak ada lainnya yang muncul bersamaan dengan cahaya terdekat. Dari Nur al-Aqrab atau cahaya pertama muncul cahaya kedua. Dari cahaya kedua muncul cahaya ketiga. Dari cahaya ketiga timbul cahaya keempat. Nah, dari cahaya keempat timbul cahaya kelima. Dari cahaya kelima timbul cahaya keenam. Begitu seterusnya hingga mencapai cahaya yang jumlahnya sangat banyak. Pada setiap penyinaran, cahaya menerima pancaran langsung dari Nur al-Anwar, dan tiap-tiap cahaya dominator meneruskan cahayanya ke masing-masing cahaya yang berada di bawahnya, sehingga setiap cahaya yang berada di bawah selalu menerima pancaran dari Nur Anwar secara langsung, dan pancaran dari semua cahaya yang berada di atasnya sejumlah pancaran yang dimiliki oleh cahaya tersebut. Dengan demikian, semakin bertambah ke bawah tingkat suatu cahaya, maka semakin banyak pula ia menerima pancaran. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua Ibnu al-Adhim, yaitu sejarawan masyhur. Nama lengkapnya Kamaluddin Abu al-Qasim Umar bin Ahmad bin Haibatullah bin Abi Daradah al-Aqli. Itu berasal dari Bani Daradah yang bermigrasi dari Basrah ke Aleppo karena wabah penyakit. Al-Adhim lahir di Aleppo. Ayahnya menjadi qadhi mazhab Hanafi di kota itu. Sejak tahun 616 Hijriah atau 1219 Masehi mulai mengajar di Aleppo. Setelah mendalami berbagai pengetahuan di Aleppo, Baitul Maqdis, Damaskus, Hijaz, dan Irak. Nah, kemudian menjadi qadhi di Aleppo pada zaman Amir al-Aziz dan al-Nasir dari dinasti Ayyubiyah di Aleppo, dan menjadi dubes kedua penguasa ini di Baghdad dan Kairo. Nah, untuk karya-karyanya yaitu Al-Adhim diantaranya Jubdah Al-Halab min Tarikh Halaba,
Buya at-Talib fi Tarikh Halaba, yaitu tentang sejarah Aleppo atau Halabah yang disusun secara alfabetik, yaitu terdiri dari 40 juz atau 10 jilid. Al-Azim melarikan diri ke Kairo hingga wafat ketika tentara Mongol menguasai Halaba atau Aleppo, yaitu pada tahun 658 Hijriah atau dengan 1160 Masehi. Ya, sedikit biografi dari Ibnu Al-Adim, yaitu sejarawan masyhur. Ya, selanjutnya yaitu Busiri atau sastrawan penulis Qasidah Burdah. Nama lengkapnya yaitu Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah As-Sanaji Al-Busiri, lahir pada tahun 1212 Masehi di Maroko. Al-Busiri seorang sufi besar, yaitu pengikut tarekat Sajiliyah dan menjadi salah satu murid Sultanul Aulia Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, dan gurunya yang lain beberapa ulama tasawuf seperti Abu Hasan, Abu Fatih bin Yamari, dan Al-Iz bin Jama'ah Al-Kanami Al-Hamawi. Nah, sejak masa kanak-kanak, beliau dididik oleh ayahnya sendiri dalam mempelajari Al-Quran untuk memperdalam ilmu agama dan kesusastraan Arab. Al-Busiri dikenal sebagai orang yang waro atau takut dosa. Pernah suatu ketika ia akan diangkat menjadi pegawai pemerintahan kerajaan Mesir. Akan tetapi melihat perilaku pegawai kerajaan membuatnya menolak. Nah, Busiri lebih menonjol dalam bidang sastra dengan hasil karyanya yang terkenal, yaitu Qasidah Burdah yang diciptakannya pada abad 7 Hijriah dan dibaca dalam berbagai acara. Qasidah Burdah adalah mutiara syair kecintaan kepada Rasulullah SAW. Puisi pujian Al-Busiri kepada Nabi tidak terbatas pada sifat dan kualitas pribadi Nabi, tapi mengungkap kelebihan Nabi yang utama, yaitu mukjizat Al-Quran. Selanjutnya yaitu Abdul Latif Al-Baghdadi, yaitu ahli ilmu mantik atau logika. Dia seorang ulama berpengaruh yang menginspirasi ulama-ulama Al-Azhar lainnya, ahli ilmu mantik, bayan, hadis, fikih, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu lainnya, sekaligus sebagai tokoh berpengaruh dalam pengembangan dan penyebaran mazhab Sunni di Mesir. Nah, Abu Abdullah Al-Qudai, yaitu ahli ilmu fikih, hadis dan sejarah. Beberapa karyanya adalah Asyihab atau Bintang, Sanadus Sihah atau Perawih hadis-hadis sahih, Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i atau Budi Pekerti Imam Syafi'i, Anba'a Al-Anbiya atau cerita para nabi, Uyun Al-Ma'rif atau mata air ilmu pengetahuan, dan Al-Mukhtar fi Zikir Al-Khutat wa Al-Azhar atau buku sejarah Mesir. Itulah sosok Abu Abdullah
al-Qudai, yang berarti ahli ilmu fikih. Nah, ini untuk yang keenam yaitu para ilmuwan muslim lainnya, yaitu Abu Abdullah Muhammad al-Idrisi, Ad-Daudi, Samsudin Alikan, Abu Qasim al-Malfuluti, Ali Hufi, Abu Abdullah Muhammad bin Barakat. Nah, Abu Abdullah Muhammad al-Idrisi yaitu seorang ahli geografi dan juga ahli botani yang mencatat penelitiannya dalam buku kitab Al-Jami' li Astad An-Nabat atau kitab kumpulan dan tanaman. Dan Ad-Dawudi seorang ahli botani atau pengarang kitab Nuzhah An-Nufus wa Al-Faqar Ma'rifah wa Al-Hadr wa Al-Asjar atau kitab komprehensif tentang identifikasi tanaman, bebatuan dan pepohonan. Sedangkan Samsudin Halikan, dia seorang ahli sejarah yang mengarang kitab Wafiyat Al-A'yan. Dan Abu Qasim Al-Malfuluti, dia seorang sosok ulama yang ahli dalam bidang ilmu fikih. Dan Al-Hufi ilmuwan ahli tata bahasa Arab. Sedangkan Abu Abdullah Muhammad bin Barakat, beliau ulama ahli nahwu atau gramatika bahasa Arab dan ahli tafsir Al-Quran. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan pagi hari ini kita sudah menjelaskan sedikit tentang ilmuwan muslim pada Daulah Ayyubiyah. Jika kalian kurang paham, silahkan kalian bisa membaca atau dibuka lagi supaya lebih paham. Ya, dari saya cukup sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita akhiri pertemuan pada ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih dari saya, Kajuri PDI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.